Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak di rumah berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan ibu ingatkan jangan lupa mentaati protokol kesehatan baik di dalam rumah maupun anak-anak mau keluar rumah ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menerima pelajaran yang ibu berikan pada pagi hari ini dengan baik dan benar. Ayo kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang wudhu. Sebelum kita mempelajari susunan atau tata cara berwudhu yang lebih mendalam lagi, ya, ibu akan menerangkan beberapa air yang bisa untuk kita gunakan sebagai berwudhu, ya. Macam-macam air yang diperbolehkan untuk berwudhu, ya. Yang pertama yaitu air sumur. Air sumur, ya, atau air dalam perigi, itu diperbolehkan untuk berwudhu asalkan sumurnya itu tidak dicemari oleh kotoran atau hewan yang mati di dalam itu tidak diperbolehkan. Air yang bersih, air sumur yang bersih. Lalu yang kedua, air sungai yang mengalir, ya, itu juga diperbolehkan untuk berwudhu. Yang ketiga, air hujan yang turun dari langit, itu namanya air hujan anak-anak ya. Air hujan diperbolehkan juga untuk berwudhu. Yang keempat, air laut. Yang kelima, air embun. Jadi kelima ini diperbolehkan untuk berwudhu dengan syarat ketentuan, ya, apabila kalau kita berada di rumah kita ini air sumur ada, kita gunakan air sumur aja untuk berwudhu. Tetapi jika kita berada di daerah sungai, ya, contohnya kita pergi ke air terjun, di sana ada sungai, ya, kita mau sholat, tidak perlu kita harus mencari sumur. Air sungai itu boleh kita gunakan untuk berwudhu, ya. Lalu kita berada di rumah juga, ya, air sumurnya kering, lalu turun hujan, kita mau berwudhu, ya, kita gunakan air hujan itu untuk berwudhu. Lalu air laut ini apabila kita berada di tengah laut, ya, contohnya misalnya kita berada di kapal, ya, tidak ada air di dalam kapal itu, air putih yang dibawa oleh kapal itu, ya, tidak ada air, lalu kita mau sholat, kita boleh ambil air laut untuk dijadikan wudhu, ya. Lalu air embun ini, ya, ini yang terakhir, jika kita berada di tengah hutan, contohnya misalnya kita sedang camping, ya, airnya terbatas, sumurnya tidak ada, tidak hujan, sungainya pun juga tidak ada, ya, sementara kita mau sholat, lalu ada embun yang berada di daun-daun, ya, di pohon-pohon dekat hutan itu, boleh kita ambil air yang ada di embun, yang ada di daun itu, yaitu namanya air embun, ya. Itu boleh kita gunakan untuk berwudhu, ya. Jelas anak-anak? Itulah macam-macam air yang diperbolehkan untuk berwudhu, ya. Selain dari itu tidak boleh. Air kopi, Bu, tidak boleh. Air susu, Bu, juga tidak boleh, ya. Semuanya namanya air, ya.
tapi tidak semuanya bisa untuk berwudu. Itulah tadi ketentuan yang macam-macam air yang diperbolehkan berwudu. Ibu ulangi lagi ya. Air yang diperbolehkan untuk berwudu, pertama air sumur, air sungai, air hujan, ya, air laut, air embun. Ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang berwudu. Tapi hari ini Ibu terangkan dulu mengenai macam-macam air yang diperbolehkan untuk berwudu. Ya. Jadi sebelum kita mempelajari tentang wudu, kita harus mengenal dulu air-air yang diperbolehkan untuk berwudu, ya anak-anak. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi dengan materi yang sama, kita perdalami lagi, yaitu kita masuki tentang susunan berwudu. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan untuk kita semua. Barakallah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum merapikan lagi.